Segala sesuatu mengalir dan tidak ada yang tetap. Sungai yang sama tidak pernah akan kita masuki 2 kali, karena airnya terus bergerak dan kita pun berubah. Bahkan ketika kita merasa diam, sel tubuh, pikiran, dan alam semesta terus bergerak. Yang namanya hidup, yang bergerak. Masa lalu bergerak menjauh, masa depan terus mendekat, dan kita terjebak dalam sekarang yang tak pernah benar-benar diam. Dalam gerak menemukan diri kita, bukan sebagai produk akhir, tetapi sebagai karya yang selalu dalam proses. Terlahir untuk bergerak, berubah, dan menjadi. Bergeraklah, karena diam adalah kematian. Kadang-kadang perasaan puas atau bahagia yang dangkal justru menjadi penghambat gerakan. Terjebak dalam rutinitas yang nyaman, menghindari resiko, dan menolak perubahan. Kemarahan, kesedihan, atau kecemburuan yang tidak dikelola bisa menjadi energi negatif yang menghambat gerakan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Bentuk penolakan terhadap potensi diri dan tanggung jawab atas kehidupan. Seperti rasa malas. Malas bukan sekedar tidak melakukan apa-apa, tetapi menolak untuk hidup sepenuhnya. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Ketika bermalas-malasan, otot tidak digunakan secara optimal, sirkulasi darah melambat, dan energi pun menurun. Dengan memaksa diri untuk bergerak, kita memutus siklus kemalasan dan membangun momentum positif, karena malas adalah sampah. Buang sampah sembarangan merupakan masalah yang sering ditemui di berbagai tempat. Padahal sampah ada tempatnya. Kemalasan juga jika sembarang tempat bisa juga tidak tepat. Tugas menumpuk, malas ngerjain, waktunya kerja malah malas-malesan. Sampah yang dibuang sembarangan sangat bisa mencemari alam sekitar. Begitu juga dengan kemalasan. Apalagi kalau pekerjaannya berhubungan dengan orang sekitar, bisa menghambat kelancaran pekerjaan. Buang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, atau menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Malas di sembarang tempat juga bisa menyumbat gaji misalnya, menyebabkan banjir kerjaan yang belum beres, atau menjadi penyebar virus kemalasan. Jadi hati-hati loh, kemalasan itu bisa menular.
Rasa enggan ini bisa menjadi kebiasaan negatif. Namun malas bisa dilihat sebagai bentuk refleksi diri, di mana seseorang memilih untuk berhenti sejenak, mundur dari rutinitas, atau merenung tentang apa yang benar-benar penting. Malas ini adalah waktu jeda antara beristirahat dan bertindak, serta mencari makna dalam apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Namun kemalasan tidak selalu buruk. Menjadi sinyal untuk istirahat. Yang penting adalah kapan menyadari kemalasan menjadi penghambat dan kapan menjadi alat untuk memahami diri sendiri. Seperti malaslah ketika mendengarkan suara dari orang lain yang tidak membangun dan tidak sesuai dengan kita. Tidak usah terganggu dengan omongan orang lain, karena yang tahu diri ini hanya diri. Malaslah melihat pandangan yang seharusnya tidak dilihat, seperti melihat kesalahan orang lain tetapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Jadi pusatnya hanya melihat kesalahan orang lain saja, tidak introspeksi terhadap kesalahan diri sendiri. Malaslah berbicara yang tidak ada gunanya. Malaslah ketika hanya bicara saja yang menghasilkan bunyi yang gak penting. Bicaralah dengan tindakan nyata yang membawa manfaat nyata. Atau ada lagi nih, malaslah ketika pacar ngomel-ngomel gak jelas gitu, gak tahu apa yang diomelin. Malas dengernya juga, panas kupingku. Seperti ini juga yang cerita juga udah malas gitu buat cerita. Semoga yang dengerin gak malas buat dengerin ya. Bye. Au.